kembali lagi bersama saya Ika dan Pak Nun juga Bu Win tentang bagaimana pencari kerja juga tipsnya. Nah, ini yang seru nih. Untuk segmen terakhir ini kayaknya kurang ya segmennya ya untuk ngomongin gimana sih Pak, Bu, kita cari kerja yang tepat atau bagaimana sih tipsnya biar lamaran saya dibaca. Kayaknya kurang segmennya. Tapi nanti akan ada Aula Academy untuk membahas lebih lanjut. Yeah. Nah, kalau untuk pertanyaan segmen terakhir yang agak sedikit berat-berat nih Bu, Pak. Bagaimanakah apakah penting memiliki kompetensi dasar untuk mendapatkan pekerjaan? Monggo, mungkin. Ya, jadi kompetensi dasar penting. Ya. Tetapi kompetensi dasar yang plus. Artinya harus ada skill pendukung. Nah, apalagi itu? Ya, jadi skillnya kan ada dua, ada hard skill, ada soft skill. Nah, kalau mereka hard skill pasti sudah dipelajari ketika mereka di bangku kuliah, terus kemudian mereka ada di sekolah vokasi ataupun pelatihan, mereka sudah ada. Dan untuk soft skillnya ini yang agak kadang-kadang susah. Bagaimana sih belajar tentang soft skill? Soft skill itu susah untuk dilihat, tapi memang aplikatif. Nah, ada memang pelatihan-pelatihan khusus yang mengajarkan bagaimana soft skill atau pencari kerja itu disiapkan secara soft skillnya, Mbak Ika. Nah, itu yang sangat diperlukan. Makanya kenapa tadi saya sampaikan di awal, ketika 3 menit, 5 menit pertama, HRD itu bisa membaca bahwa orang ini adalah orang yang tepat, itu dari soft skill. Nah, soft skill di 3-5 menit pertama ketika wawancara. Nah, itu kelihatannya, mohon maaf, seperti apa Bu? Mungkin ada sedikit bocoran nih sebelum kita masuk ke Aula Academy. Contoh misalnya ya, contoh dari sorot mata. Oke, dari sorot mata, dari senyum, terus kemudian dari cara dagu cara melihat, berjalan, cara berjalan, terus kemudian seperti ini, bahu bagaimana, nggak boleh miring dan lain sebagainya, harus lurus. Nah, itu adalah salah satu yang mereka bisa tunjukkan bahwa integritas, dedikasi itu bisa kelihatan dari situ. Aduh, ini saya langsung betulin bahu saya ini. Saya bener nggak dari bahunya ya? Aduh, ngeri. Nah, kalau untuk pertanyaan Pak Nun, bagaimana meningkatkan daya jual dalam memenangkan kompetisi di dunia kerja? Nah, ngomongin daya jual, apalagi sekarang semakin sedikit kesempatan begitu ya? Benar ya. Monggo silakan. Jadi skill tetap penting, Mbak Ika ya. Skill dasar penting, makanya anak-anak ada ambil akuntansi, ambil multimedia. Tapi skill itu nanti sebenarnya kelihatan. Tetapi banyak perusahaan menganggap kalau skillnya itu sudah dianggap cukup rata-rata, yang dinilai paling banyak di soft skillnya, gitu ya. Meskipun skill itu penting ya, artinya kalau nggak ada skill sama sekali juga nggak mungkin juga jadi apa, gitu ya. Nah, satu hal lagi, banyak hari ini sekolah vokasi, lembaga pelatihan lupa tidak memfokuskan kepada yang soft skill. Paling banyak pelatihan itu bisa jadi 80%-nya itu hard skill, 20%-nya soft skill. Oh, gitu ya. Padahal yang dihadapi anak-anak kita, adik-adik kita, ketika mereka bertempur, bersaing di lapangan kerja, justru soft skill ini yang paling tampak duluan. Gitu ya. Auranya yang enak dipandang. Halo, apa kabar Bapak? Selamat pagi, saya harus duduk di mana? Saya ada panggilan ini. Ini anak kan menunjukkan mempunyai skill komunikasi. Aktif. Bukan nunggu, mungkin nunggu. Jadi anak ini pasti aktif. Yang kedua punya inisiatif. Berani komunikasi itu kalau ada pasti bisa bekerja sama dengan kolega kolega atau pelanggan atau teamwork ya Bu ya, kerja secara teamwork. Tetapi kalau orang ini datang sudah diam, duduk, nervous, lapar mungkin Pak. Nah ini yang dinilai apa kan bingung. Ketika ini dilihat ijazahnya lulusan dari sekolah terkenal, IPK-nya di atas, di atas rata-rata. Tapi begitu menghadapi orangnya kok kayak begini ya. Gitu ya. Ada lagi mungkin bisa jadi dipatahkan oleh orang lain yang bisa jadi tidak dari lulusan sekolah terkenal, tidak dari perguruan tinggi yang terkenal, IPK-nya mungkin biasa-biasa, tetapi menunjukkan performa yang bagus, antusias yang bagus, soft skill yang bagus, bisa jadi dia yang akan terpilih. Luar biasa. Boleh nggak saya bilang begini, mohon maaf Bubin sama Pak Nun, sekolahmu tidak menjamin saat wawancara itu, mau sekolahmu, mohon maaf ini ya, sekolah bagus, tapi sekolah biasa, tapi kamunya biasa-biasa saja, sekolah biasa tapi kamu luar biasa. Nah ini perbandingan ini sangat berpengaruh nih. Sekarang saya balik Mbak, pertanyaannya seperti ini. Pribon. Mbak Ika ketika lulus gitu ya, ketika lulus kemudian pertanyaannya siapa yang menjamin Anda bisa bekerja dengan baik? Nah,
pasti yang bisa menjamin itu adalah diri kita sendiri. Betul. Ya, makanya ketika sekolah yang telah mendidik kita dan lain sebagainya, mereka hanya memfasilitasi, tapi ujungnya tetap ada kembali ke pribadi. Ke pribadi, bagaimana mereka bisa menempuh semua yang atau mereka bagaimana mengumpulkan bekal senjatanya ketika mau masuk ke dunia kerja. Jadi itu kembali ke personal masing-masing. Wow, ini kembali ke personal masing-masing. Jadi pintar perlu. Pintar perlu. Ya, perlu banget. Skill perlu Skill juga. apalagi ya. Iya. Tapi kalau udah ngomongin EQ begitu, SQ dan mungkin skill yang soft skill tadi, beda lagi. Luar biasa. Nah, kalau closing statement dari Bu Win untuk para pencari kerja secara sekarang, apalagi kesempatan makin berkurang. Pripun? Ya. Jadi intinya gini, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Ya, dan umur tidak akan pernah berulang. Artinya kesempatan yang hari ini harus disiapkan, preparationnya bagaimana kita siapkan untuk maju perang. Nah, dengan persiapan yang dibutuhkan, skillnya ada, soft skillnya harus diasah. Itu aja, soft skillnya. Bagaimana mengasah soft skill? Pasti tentu harus ada ketemu dengan orang yang tepat, lembaga yang tepat untuk bisa menyiapkannya. Ya. Nah, kalau untuk tips kerjaan yang bagaimana sih sekarang yang hits? Nah ini, monggo silakan Bu Win dulu lagi. Kalau sekarang banyak orang sudah, karena dengan kondisi media sosial sudah sangat luar biasa mendongkrak bahwa mencari kerja itu tidak hanya di kantor saja, tapi mereka juga bertatap muka dengan orang, itu sudah merupakan sebuah pekerjaan. Akan tetapi ketika nanti ini pandemi sudah berakhir, mungkin akan kembali ke ritme yang awal. Artinya perusahaan-perusahaan atau kesempatan kerja yang seperti apa mungkin akan kembali seperti yang kemarin, Mbak Ika. Jadi lebih administratif di bidang industri dan lain sebagainya. Untuk YouTuber dan lain sebagainya tetap selalu ada. Jadi seiring sejalan. Iya, maka dari itu yang namanya hard skill akan tetap selalu ada. Kompetensi dasarnya soft skillnya ayo ditambah, jaringannya yang diperluas itu. Jaringan yang diperluas. Nah, kalau untuk Pak Nun, closing statement-nya, monggo silakan. Oke. Bagi saya, khususnya bagi adik-adik di luar sana yang hari ini masih susah mencari kerja, sudah kesana kemari, mencari kerja kok belum dipanggil, sudah diinterview beberapa kali gagal, termasuk bagi adik-adik yang hari ini mau lulus SMK atau mungkin mau lulus sarjana, termasuk para santri, Bu. Para santri, karena kita lihat bahwa kantong-kantong pengangguran Jawa Timur juga di kabupaten kota yang di situ juga basisnya para santri. Nah, ini memang perlu harus ada di drill khusus. Nah, itu tempatnya ada di Care Academy, Bu. Nanti gini, Care Academy bocorannya sedikit. Aula Academy ya. Nanti ada bocorannya sedikit begini. Nanti bagaimana cara melamar kerja, membuat lamarannya kita bimbing. Dari awal sampai akhir. Bagaimana membuat penulisan yang menarik, gitu desain, amplop yang menarik, ARD gitu ya. Terus nanti ketika kita belajar, cara berjalan saja diajarkan bisa menjadi sebuah habit. Misalnya contoh gini, kalau biasanya berjalan 10 km per jam, sekarang harus dirubah 15 km per jam. Orang-orang yang hebat nggak ada yang berjalan lemak-lemak, tak gitu. Salah satu contohnya. Saya kecepatan nggak ngeliat ngomongin jalan ini, saya kecepatan. Nanti cara berbicara, cara duduk, cara jabat tangan pun. Karena ini menjadi sebuah perhatian ketika adik-adik kita wawancara, dan disitulah sukses atau tidaknya kita pada saat di interview sebenarnya bagaimana kita menampilkan kesan yang menarik di hadapan ARD. Performanya. Dan itu nanti kawan-kawan sekali lagi datanglah ke Aula Academy. Nah, sebelum kita ngomongin lebih banyak lagi bagaimana Aula Academy, kalau untuk Pak Nun nih, tipsnya tadi sama dengan Bu Win, tipsnya kerja yang bagaimana sih yang sekarang dicari gitu, jadi hits gitu, Pak. Jadi begini, Pak, dengan adanya perubahan memang harus ada transformasi ya. Pertama transformasi teknologi, transformasi di lembaga training, lembaga pelatihan, lembaga pendidikan pun harus ada perubahan yang bagus. Karena apa? Dengan adanya pandemi, dengan berlakunya revolusi industri 4.0, ini banyak perusahaan
pekerjaan-pekerjaan yang hilang, ya, tetapi juga langsung muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Waduh, ini Nah, informasi yang luar biasa yang mungkin tidak banyak peluang didapat baru. ini. Jangan Oke. sampai kita belajar suatu hal ternyata nanti ketika kita sudah selesai Mau kemana ya saya? itu sudah nggak berlaku, sudah nggak ada lagi pekerjaan itu. Iya. Nah, maka dari itu ya, bagi anak-anak muda yang masih hari ini masih kuliah, masih sekolah, seyogianya ikutlah organisasi entrepreneurship, Apapun organisasi organisasinya kemasyarakatan, iya apapun organisasinya. untuk menambah performa ini tadi. Performa. Yang positif. Yang positif pastinya. yang positif. Wow. Di antaranya itu, Mbak Ika. Berarti kalau secara nggak langsung jangan hanya diam sendiri di rumah dan Ya. jadi generasi rebahan. Betul. Pengaruh nggak sih untuk kita sebelum tutup acara Betul. generasi di tahun corona ini? Aduh ngeri Oh. kayaknya. Karena Oh. secara mohon maaf sekali Ya. di saya yang generasi era lulusan tahun 90 2000-an mungkin begitu 90-an yang semua kerja secara nyata, sekolah sampai nyata. Tiba-tiba sekarang yang tahun 2020 2021 sekolah Belajarnya saja melalui Zoom. daring, virtual, kamera dimatikan. Nah. Sebenarnya itu apakah nantinya dipengaruh di para pencari kerja? Ini yang pertanyaan dernya ini. Monggo silakan Bu Win. Ya. Pasti. Wah, Ya, aduh. pasti. Kenapa? Karena ini kan kita sudah 1,5 tahun ya Mbak Ika ya. Sudah Ya. 1,5 tahun anak-anak itu dimanjakan dengan kondisi. Rebahan. Ya, biasanya mereka harus setiap pagi berangkat sekolah, baru pulang sore. Artinya kan mereka penuh dengan beban ya, penuh dengan beban belajar dan lain sebagainya. Ini sebuah habit. Tapi ketika 1,5 tahun ini habit itu dirubah, maka mempengaruhi dengan habit dia setelahnya. Dengan outcome-nya ya, Iya. output-nya. Iya. Jadi setelahnya mereka juga akan, aduh kok enak dia, ternyata rebahan aja enak gitu. Iya banget. Makanan sudah ada dan lain sebagainya. Mm-mm. Tapi ketika mereka sudah di Tempat kerja, di tempat kerja yang sesungguhnya, mereka akan kagetnya lebih dari gitu ya, lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Oke. Dan itu resiliensi Iya, yang dan dibutuhkan. ini Ya. yang dibutuhkan adalah ketangguhan Ketahanan, untuk bisa berada ketangguhan. di tempat tersebut. Ya, banyak orang begini Mbak Ika, banyak anak-anak muda itu punya potensi yang bagus, cakap iya, terampil iya. Tetapi begitu kena tekanan pekerjaan lebih berat sedikit, meleot, Iya. menyerah. Padahal ini karir di belakangnya itu sudah menunggu. Mereka tidak sabar, tidak tahan, sehingga pada saatnya mestinya sudah berkarir menjadi supervisor atau manajer, mereka malah lari gitu ya. Nah disitulah berarti yang namanya kebiasaan yang selama ini hanya belajar secara daring, jangan sampai membuat terlena. Karena di tempat kerja yang real, kita tetap terus kerja itu, terus begini gitu ya. Apalagi perusahaan tidak pernah memberikan kesempatan kedua. Benar. Iya. Waduh, mengerikan loh. Beneran. Kalau untuk lulusan 2020 sampai 2021 yang secara banyakan virtual begitu, Ya. apakah ada tip khusus ini? Monggo silakan Pak Nun. Saya jadi lemes kayaknya Saya ini. kembali lagi. Saya mengajak anak-anak muda ikutlah berorganisasi. Kalau ada seminar-seminar apalagi yang free ya, gratis apapun Walaupun itu seminarnya. webinar. Ya, webinar apapun sering-sering diikuti ya. Tuh. Karena ada kelompok-kelompok olahraga mungkin voli, pingpong. Ini ternyata bisa merubah Ya. seseorang habitnya akan menjadi positif. Karena mungkin sosialisasi dengan orang juga masih penting. Ya. Begitu ya. Betul. Akhirnya membentuk performa ini tadi. Ya, betul. Aduh. Dan ini Mbak Ika, ini Luar yang biasa. membuat kita itu menjadi hitam atau putih di sini. Ya, Gitu sekali ya. lagi. Siap. Ini luar Ayo. biasa sekali tentang bagaimana mencari kerja bukan hanya menulis lamaran selesai, ternyata A sampai B sampai Z mungkin begitu, Ya. sangat-sangat diperhatikan oleh para HRD begitu nggak? Ya, betul. Bagaimanakah kelanjutannya? Saksikan Aula Akademi. Begitu mungkin Betul, kayaknya. betul. Mantap Daftarnya di mana Mbak Ika? Di ARTV yang mana-mana nantinya. Nah, Baik. matur nuwun Pak Nun nggih. Terima kasih, Informasi Mbak yang Ika. berharga pada hari ini tentang bagaimanakah tips mencari kerja, apalagi sekarang era virtual begitu nggih. Ya. Ya. Matur nuwun rawuhnya, semoga sehat selalu. Amin. Oke, Semoga terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Nggih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Anda tercengang? Saya juga. Kalau gitu begitu. Bukan, saya